sensasi suara yang ada di dalam telinga tapi hanya bisa didengarkan sendiri. Nah, itu kita sebut dengan tinnitus. Tinnitus itu banyak diderita pada orang. Biasanya seringkali penyebabnya dari faktor telinga bagian dalam. Tapi tinnitus itu tidak hanya dari telinga bagian dalam aja, telinga bagian luar juga bisa. Jadi telinga bagian luar itu biasanya diakibatkan karena kotoran telinga yang numpuk. Kalau kotoran telinga yang numpuk, dia numpuk 100% atau nempel di gendang telinga, itu bisa mengganggu pendengaran sehingga munculnya tinnitus. Nah, yang kedua ada gangguan pendengaran yang kita sebut dengan tinnitus itu karena faktor infeksi. Infeksi di balik gendang telinga. Nah, infeksi di balik gendang telinga itu karena ada cairan yang menumpuk di balik gendang telinga diakibatkan karena faktor infeksi yang harusnya cairan itu secara normal bisa turun ke arah pangkal hidung atau di lokasi swab. Nah, kalau misalkan ketutup dan menutup di balik gendang telinga ya, ganggu pendengaran itu juga bisa menyebabkan tinnitus atau gangguan telinga berdenging. Yang terakhir nih, yang paling sering yaitu asalnya dari telinga bagian dalam, yaitu gangguan fungsi dari koklea. Banyak faktor, bisa idiopatik, yaitu muncul begitu saja, nggak ada penyebabnya apapun. Bisa juga karena gangguan sirkulasi oksigen, biasanya karena penyakit komorbid, contoh seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, itu bisa sangat mempengaruhi kondisi ini. Bahkan faktor-faktor stresor itu juga bisa mempengaruhi. Misalkan contoh begadang, mau ngerjain tugas, banyak kerjaan, itu bisa mempengaruhi faktor-faktor yang memicu tinnitus. Kemudian ada hal satu lagi nih, yaitu faktor trauma. Jadi bunyi yang kenceng banget. Kadang-kadang pasien yang datang ke tempat praktek saya adalah pasien-pasien yang suka menggunakan headset bahkan sampai ketiduran pada saat penggunaan headset tersebut. Jadi kalau misalkan menggunakan headset, ya masih boleh, tapi nggak usah lama-lama, sekitar 60 menit aja dan volume maksimal 60%. Nah, pada faktor tinnitus itu penyebabnya dari mana, tentu nanti teman-teman tuh nggak bisa self-diagnosis. Itu harus dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh dokter. Jadi akan dilakukan pemeriksaan apakah ini kotoran telinga, apakah ini infeksi, atau gangguan fungsi saraf. Jadi jangan self-diagnosis.